Kawawa moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih di Pasulukan Gria Pasulukan Sumedang, Thariqah Naksabandia Kholidiyah Nusantara. Ini masih acara ngobrol-ngobrol dengan tamu kita dari nun jauh di sana. Dari Jakarta. Mungkin kali ini ngobrol-ngobrol sedikit bermanfaat daripada ngobrol-ngobrol ngagibah. Mangga apa sekarang yang diobrolkan, boleh Pak Idin dimulai saja. Ngobrol apa? Masalah agama. Iya. Ya, boleh masalah agama. Mungkin daripada ngomongin orang. Ya, mungkin pembukaannya gini, bahwa agama itu mestinya jadi pemersatu, merangkul bukan membentur. Betul. Gitu. Jadi tidak harus saling gontok-gontokan. Karena agama itu semestinya rahmatan lil alamin. Gitu. Jadi betul-betul rahmat untuk semua alam. Semua makhluk. Ikat centang ini. Gigiran Pak Idin. Nah, ini kebetulan ada Pak Aden datang, ini pakar hukum agama ini. Sebelahnya Pak Idin. Ini dia sangat tahu sekali ini tentang agama pemersatu ini. Ya mungkin silakan Pak Aden ngobrol-ngobrol dulu. Ya, karena namanya pakar agama, pakar hukum agama gitu. Jadi agama pemersatu. Agama pemersatu. Pemersatu rahmatan lil alamin. Loading dulu nih. Bawa dulu dah. Moderator. Pak Gus. Tunggu Pak Iwan. Pak Iwan. Tah Pak Gus. Sambil ini aja ngomong ini nyantai. Jadi kalau orang lagi ngomong kita langsung ceplok aja, nggak apa-apa gitu kayak kemarin Bang Guru. Ceplok. Pak Gus dulu boleh silakan untuk menanggapi. Ya. Ini kok bicara tentang agama terus, padahal ngopinya ngopi kayak begini, kecuali ngopinya Starbucks lah. Ini nggak ngopi ecek, ceritanya tentang agama terus ya. Memang penting ya. Betul. Jadi di sini memang diajarkan untuk bagaimana cara mengenal Tuhan yang sesungguhnya, bukan asal-asalan gitu. Dan agama tentu yang datangnya dari sisi Allah Ta'ala atau agama samawi, yang tujuannya itu mempersatukan, bukan membentur, bukan memecah belahkan umat dan lain sebagainya. Nah, di tarekat kami ini diajarkan seperti itu. Mungkin dari beberapa teman ini banyak yang paham tentang mempersatukan, agama mempersatukan gitu ya. Maksudnya gitu ya. Ya, jadi iya. Jadi alangkah baiknya kayaknya nih Mbah Risno yang paham nih. Coba monggo Mbak Mariso. Ini ya, kayak ini ya. Aduh, saya ini jadi ketempuan ya, suruh nguraikan masalah tentang agama, padahal saya sendiri juga belum jadi ahlinya. Tapi ya apalah boleh buat, akan saya coba dengan apa yang saya mampu gitu. Jadi pada intinya tentang agama itu sebetulnya tuh merupakan hubungan dengan Tuhan melalui teknologi wasilah yang kodim. Nah, tapi kenyataannya untuk menyampaikan atau untuk memahami agama harus melalui metodologi wasilah. Ini sampai sekarang masih dinyatakan asing oleh orang-orang awam. Karena kenyataannya orang awam itu menjalankan agama ya sebatas apa sih, kalau dikatakan dogma nanti terlalu apa ya. Jadi mereka ya gitulah, fanatik gitu ya. Fanatik itu mengikuti apa yang telah mereka dapat ajaran
dari nenek moyang, jadi pendahulunya. Agama akan kembali asing. Nah, gitu. Sedangkan kenyataannya dulu waktu Rasul Muhammad itu membawa agama Islam itu dinyatakan asing gitu Islam, karena sebelum Muhammad dulu membawa risalah agama itu penganut agama sebelumnya itu belum pernah mendapatkan, sebetulnya sih sudah gitu dari pendahulu-pendahulunya, cuman itu diabaikan gitu, sehingga kebenaran yang sesungguhnya itu setelah dimunculkan kembali dinyatakan asing. Nah, begitu juga halnya seperti zaman sekarang gitu ya. Agama sekarang diamalkan itu ya sebatas, artinya apalagi sekarang makin digencarkan tentang pemahaman tentang ilmu fikih yang berada di ranah syariat. Nah, yang namanya syariat itu berupa tata aturan hukum secara fisik untuk supaya kita tuh menjalankan hidup itu benar. Ya, isinya ya semua berupa aturan cara belum minanas gitu. Jadi untuk aturan berhubungan sampai kepada Tuhannya di situ tidak bisa didapat. Makanya kalau kita pengen berbicara tentang masuk kepada agama, sebetulnya agama itu aslinya itu datangnya dari Tuhan. Nah, sedangkan itu Tuhan itu sendiri kan sifatnya zat laisa kamitslihi syai'un. Nah, kalau kenyataannya kita mengamalkan agama dengan kenyataan secara fisik, secara jasmani, seperti yang selama ini kita dapati, yang berupa ritual belaka dengan sholat 5 waktu, puasa, zakat, haji, dan lain sebagainya, seperti apa yang kita lihat gitu, ya jelas masih perlu perlu dipikirkan tuh apa itu lebih tepatnya, karena kita terus sadar bahwa Tuhan itu sifatnya zat kamitslihi syai'un, sedangkan kita mengamalkan agama dengan cara fisik. Nah, ya jelas di dunia fisik atau di dunia jasmani, sedangkan Tuhan itu zat kamitslihi syai'un yang berada di ruhani, jelas akan bisa nyampe gitu karena beda dimensi. Nah, untuk bisa menemukan ketersambungan hubungan kita dengan Tuhan, yaitu dengan cara beragama, ya harus dengan metodologi. Metodologinya itu berupa apa? Berarti metodologi itu satu, ada sambungan wasilahnya gitu. Sesuai dengan hadis qudsi, Allah itu sendiri berfirman bahwa aku ini wahana atau hasanah tersembunyi. Aku pengen dikenali, aku pengen diketahui, maka aku ciptakan makhluk berupa manusia. Jadi Allah itu sendiri pengen dikenali ya. Kalau misalnya nggak menciptakan manusia tidak untuk mengenal Allah, ya kan itu Allah firmannya dalam hadis qudsi itu kan sia-sia. Makanya kita setelah jadi ciptaannya sebagai berbentuk manusia ini ya harus melakukan pencarian sesuai dengan visi misinya Allah menciptakan manusia. Nah, terus kita sekarang coba mengamalkan agama. Lebih lengkap jelasnya tentang agama yang mengikuti anjuran atau Allah yang melalui metodologi wasilah, mungkin lebih lengkapnya bisa saya tolong jelaskan lebih detailnya, lebih lanjutnya. Monggo dari sahabat kita semua ini kita berbagi pengalaman. Terima kasih Pak Marisno. Jadi di temanya tentang agama pemersatu ya kalau nggak salah ya. Jadi ya memang selama ini kalau kita lihat secara kasat mata mengenai agama samawi atau agama yang turun dari langit itu sekilas memang
berbeda-beda. Artinya kan orang yang melihat dari tempat sucinya, dari cara ritualnya, kemudian rasul panutannya, kenapa kok ada beberapa atau ada banyak seolah-olah ada tempat sucinya di masjid, ada yang di gereja, ada yang di mana? Kuil, vihara, pura, ada yang di tembok ratapan. Nah ini kira-kira bagaimana menurut teman-teman semua ini? Apakah memang caranya yang berbeda, tapi ada satu dimensi yang menyatukan daripada agama-agama yang berbeda tersebut? Apa memang Tuhannya ada banyak? Misalkan nih ya, misalkan yang tempat sucinya di masjid, punya Tuhan sendiri. Yang tempat sucinya atau biasanya beribadahnya di gereja, punya Tuhan sendiri. Atau yang di pura punya sendiri, itu aja udah berapa? Banyak. Iya, ya artinya kan selama ini mungkin jarang orang memahami kenapa timbul persepsi seperti itu, kalau seolah-olah kalau kita melihat beda ritual, beda agama, Beda Tuhan. beda keyakinan, beda Tuhan. Apa benar seperti itu? Saya kira perlu kita gali lebih jauh, sesuai judul temanya. Kenapa kok agama bisa menjadi pemersatu? Ya karena kita harus urai itu unsur atau faktor pemersatunya apa. Karena saya kira nggak banyak para ulama-ulama atau pendeta atau pastor atau pemuka agama yang menjelaskan mengenai itu. Jadi kalau saya simpulkan secara sederhana, cara atau metodenya itu kan secara umum memang ada dua. Pertama mungkin beragama melalui doktrin atau dogma. Jadi kalau doktrin atau dogma ini artinya kan lebih cenderung kita mengikuti agama yang menjadi kepercayaan orang tua kita, kakek nenek kita, nenek moyang kita. Nah, karena itu sudah menjadi doktrin, sehingga secara rasionalitasnya susah untuk kita bisa kita urai. Harusnya kan kita bisa gali lebih jauh. Tapi karena metode atau pola pengenalannya melalui dogma atau doktrin tadi, ya memang berbeda. Kalau doktrin ya itu pakemnya gitu loh. Artinya seolah-olah ya dari sana udah begitu. Sebatas jadi Ya. ibadah gitu ya. Kalau mau nggak mau seolah-olah kita harus ikut gitu loh. Ya artinya itu satu sisi atau satu cara yang biasa orang sebut dengan dogma atau doktrin. Nah, apakah ada cara lain? Nah, saya kira menurut beberapa referensi dalil kita juga harus kaji, harus cari tahu, Iya. ya kan? Salah satu dalil misalkan ada, kalau di Islam ada yang menyebutkan agama itu ilmiyun wa amaliyun. Ilmiyun itu kan ilmiah, dan wa amaliyun kan bisa diamalkan, bisa dibuktikan. Artinya kan namanya ilmiah harus melalui rasionalitas kita, ya kan? Nah ini seperti apa? Jadi dari cara metodenya saya kira ada dua tadi. Kalau kita berangkat dari dogma atau doktrin, saya kira ya udah semua kaidah-kaidah agama akan ditelan mentah-mentah. Apa yang tertuang dalam kitab suci, ya itu yang diikuti. Padahal kita tahu kitab suci tadi berbeda-beda nih, ada Al-Quran, ada Injil, segala macam, ya kan. Nah sementara yang kedua, kalau kita coba melalui pendekatan ilmiah, artinya kan harus ada unsur rasional yang bisa kita urai. Kenapa kok kita pakai cara ilmiah? Atau misalkan satu dalil, artinya dalam memahami dalil tersebut kita coba urai, benar tidak apa seperti yang dimasukkan dalam dalil tersebut. Karena seperti kita tahu kalau kita yang Islam, setiap ayat suci itu mempunyai dua makna, ya kan? Ada yang muhkamat, ada yang mutasabihat. Nah ini seperti apa sebenarnya? Bagaimana pendekatan kita untuk bisa mempelajari dengan benar? Apalagi kalau kita gali lebih jauh secara hakikat, barangkali ternyata ada ranah yang berbeda antara kitab mushaf dengan kitab qadim sebagai kitab cahaya atau kitab cikal bakal sebelum kitab suci turun di dunia dalam bentuk
tulisan atau mushaf. Jadi ini kan sebenarnya ada dua ranah dimensi yang berbeda. Jadi saya kira kenapa kok sekarang umat banyak melihat agama ada banyak dan seolah-olah semua punya ritual dan tempat ibadah masing-masing. Jangan-jangan Tuhannya masing-masing atau ada banyak, ya kan? Nah, kaitannya dengan tema kita tadi bahwa kita sedang berbicara apakah bisa agama menjadi satu. Nah, saya kira dari hasil pengamatan saya kira sangat bisa, sangat memungkinkan apabila kita masuk ke dalam substansi atau esensi agamanya. Apa itu? Saya kira sama, semua agama apapun kalau fokus agamanya adalah pada hubungan atau interaksi rohani antara manusia dengan Tuhannya, saya kira itu bisa menjadi pemersatu bagi seluruh umat beragama. Kenapa bisa ya? Saya ya nggak apa-apa karena faktor penghubungnya atau faktor interaksi sebagai penghubung antara manusia dengan Tuhannya itu melalui unsur rohani. Nah, rohani ini kan dimensinya nggak berwujud, dimensinya kodim, alamnya alam akhirat. Makanya akan memungkinkan jika kita kejar melalui interaksi rohani antara manusia dengan Tuhannya, ini akan muncul dalam semua aktivitas ritual ibadah agama apapun. Jadi yang di masjid silakan dengan tata cara sholat misalnya, yang di gereja silakan, yang di tembok rapatan, yang tembok ratapan silakan, yang di pura vihara. Tapi ada satu benang merah yang menyatukan itu semua. Apa? Saya kira wajib tersambung antara rohani manusianya sebagai pemeluk agamanya dengan Tuhannya. Nah, kalau kita hanya lihat ritual yang kasat mata, wah nanti beda-beda. Ada yang lewat tempat ibadah lain-lain bermasing-masing cara ritual. Ada yang sholat, ada yang cukup bernyanyi, ada yang pakai hiu, ada yang pakai macam-macam lah. Gitu. Tapi artinya kan satu hal yang sangat memungkinkan bila yang ditonjolkan adalah unsur atau interaksi rohani antara manusia dengan Tuhannya itu. Saya kira itu. Jadi menurut saya sangat bisa agama sebagai pemersatu apabila kita temukan agama substansinya atau agama hakikatnya, bukan syariatnya atau ritualnya. Saya kira itu. Kalau ada yang lain mau menambahkan, monggo silakan. Siapa? Setelah itu dulu. Udah. Gimana? Entos saya sih Bapak gimana? Dulu nggak apa-apa. Iya, jadi memang betul ya. Ketika kita mengacu kepada mungkin setiap agama ya, agama baharu ya, itu kan kitabnya lain-lain. Termasuk di dalam Islam itu kan sesuai dengan ayatnya ada gitu agama yang menyatukan, yaitu keterangannya itu kalau nggak salah ya di surat Al-Anbiya 92 ya, yaitu betul. Agama tauhid itu agama yang satu. Nah, ini yang dimaksud tauhid itu yang seperti apa kan kita harus jeli gitu kan. Nah, tentunya yang dimaksud dengan tauhid itu ini adalah kerohaniannya gitu loh. Bukan fisiknya gitu. Bukan ritualnya. Iya, jadi ya seperti itu gitu, harus tepat apa yang disampaikan tadi Pak Yasir ya, harus melalui unsur rohaninya itu. Jadi yang bisa menyatukan gitu. Itu tidak lain adalah agama samawi gitu, agama kodim. Tentu di agama-agama lain pun seperti itu. Kalau tidak ketemu yang rohaninya tidak bisa gitu. Mungkin itu aja ya. Jadi agama rohani sama tauhid sama ya kurang lebih. Sama. Agama tauhid yang dimaksud dalam kalimat itu agama tauhid ya agama kerohaniannya itu gitu. Bukan agama ritualnya gitu. Karena secara ritual loh banyak agama kan lain-lain agama. Macam-macam. Kalau ritualnya gitu, tapi kerohaniannya itu tetap mengacu ke situ. Gitu. Itu saya kira seperti itu. Iwan, Enggak, Iwan. Ini kita hari ini membahas agama tauhid atau agama samawi yang
sebagian orang mungkin apa tuh agama baru apa ini karena dia belum tahu gitu. Itu surat Al-Anbiya ya. Iya. Al-Anbiya 92. 92. Ya, Agama mungkin agama kalian semua. Dan Iya, aku betul. Tuhanmu ya untuk kalian semua. Itu kan jelas. Surat Ya. apa? Ambiya. Al-Anbiya. mungkin Hewan. ya mungkin kita akan mulai dari sejatinya manusia. Itu manusia kan ada jasmani ruhani. Sementara ada di orang muslim tuh, orang Islam ada dalil yang udhulu fisilmi kapah katanya. Nah, jadi masuklah ke dalam Islam atau keselamatan secara menyeluruh gitu, yaitu jasmani dan ruhani gitu. Secara jasmani mungkin itu agama syariat, agama dunia, agama fisik gitu, atau sebagian lain menyebutnya agama ardi lah untuk Agama baru. tetapi untuk agama samawi atau agama tauhid itu ini adalah agama ruh gitu. Jadi kalau kita beragama secara jasmani ruhani, jasmaninya itu agama yang Kadieu atuh kan. sini ya. Alah, Kopi. mangga. Geser. Aduh. Sini. Nah, ini juga pakar hukum agama ini. Iya. Aduh, baru datang ini. Dari Universitas Kikating. Baru nyampe. Sama sendiri. Monggo bilang. Iya, ya, nggak apa-apa. Jadi menurut saya kalau agama tauhid, agama samawi itu yaitu agama ruhani semua makhluk, semua manusia gitu. Sementara agama jasmani atau agama ardi itu pasti lain-lain karena dia turun dengan existing zamannya masing-masing gitu. Tapi kalau kita semua tadi seperti Pak Yasir katakan, esensinya agama itu kan agama yang satu ya agama ruhaninya. Kalau dia beragama hanya satu, hanya sebelah, picek tuh ya. Itu dia nggak akan tahu karena yang sebelah lagi nggak kebuka gitu. Tetapi kalau kedua-duanya terbuka, kita nggak akan ada perdebatan. Kita nggak. Silakan beribadah menurut agama yang di dunia, agama untuk aturan hidup di dunia masing-masing. Tetapi ingat, manusia sejatinya ruhani. Ada agama ruhani yang disebut agama tauhid atau agama syariat, agama samawi. Makanya di rukun agama itu ada syariat dan hakikat. Syariat agama untuk di dunia, hakikat agama untuk di alam ruh dan untuk ruh gitu. Jadi kita harus beragama tuh jasmani ruhani. Udhulu fisilmi kapah itu. Ya itu mungkin dari saya. Mengapa Idin? Tuh Bapak Rizal. Ya jadi agama itu kalau memang berupa agama tauhid ya, jelas tidak akan menjadikan permasalahan berbagai lintas merek agama gitu ya. Soalnya kalau misalnya Wong Allah sendiri aja berfirman, tapi dalam firman itu kok seolah-olah kontradiksi. Jadi ada dua firman yang sifatnya kontradiksi, tapi kok kenyataannya bisa sampai kepada satu titik temu yang benar gitu. Contohnya gini, kalau kita sebatas pemahaman kita secara syariat, artinya tuh beragama tidak kafah gitu, yang jelas banyak kontradiksi. Tapi kalau kita mengamalkan agama tadi itu secara tauhid ya, udhuni apa, kedua-duanya menjalanin agama itu secara syariat ya, hakikat secara jasmani dan rohani tidak akan menemukan kontradiksi. Contohnya di suratnya surat Al-Imran atau Al-Baqarah, ayatnya juga lupa. Di situ terdapat firman di situ bahwa inna ladina nginalohil Islam, sesungguhnya agama yang paling diridhoi adalah
Islam. Ya, nah itu kan seolah-olah diklaim oleh salah satu merek agama gitu ya. Tapi kenyataannya Allah juga berfirman di ayat yang lain di surat Al-Baqarah ayat 62. Ini kontradiksi nih. Dua ayat di yang satu seolah mempermasalahkan bahwa paling diridhoi adalah Islam, tapi di ayat yang lain bahwa Allah itu berfirman bahwa aladi hadu wa nasoro wasabiin man amana billahi, artinya sesungguhnya orang mukmin, orang Nasrani, orang Yahudi, orang Hindu, Buddha, Sabiin dan sebagainya, siapa saja di antara mereka yang penting beriman kepada Allah. Nah, ini kalau gitu tentang merek agama dengan keimanan yang terdapat di Al-Baqarah 62 itu sebetulnya lebih penting mana sih? Bermerek agama atau beriman gitu. Terus kalau memang beriman, keimanan yang seperti apa nih yang dimaksud? Nah, ini tolong dijelasin dengan keimanan yang dimaksud, ada kaitannya melalui tarekat sehingga menuju ke baiat. Silakan Bapak Jahidin. Apa nanya Pak? Tentang keimanan yang Iman, sesungguhnya Islam. seperti apa sih sehingga bisa mempersatukan Sesungguhnya agama. agama yang diridhoi adalah Islam. Terus tanyakan lagi iman. Nah, Islam itu untuk alamnya dunia. Jadi untuk kejahiran, sedangkan iman itu berada di alam rohani atau alam akhirat. Nah, makanya yang diridhoi Islam, kenali dulu Islam yang mana gitu. Islam itu kan pengertiannya kan berserah diri, taat patuh terhadap, tunduk terhadap pimpinan. Nah, pimpinannya itu maksudnya siapa? Itu tadi yang kita pernah bahas, ulil amri yang minkum. Ketika seseorang sudah berkiblat, sudah taat patuh samina wa atokna kepada pimpinannya, yang ulil amri itu, itulah yang disebut Islam Dan beriman. sedangkan iman itu adalah adanya di alam rohani. Makanya iman kepada Allah, iman kepada malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab, dan bukan kitab disebutkan iman kepada kitab Quran, enggak kan? Iman dikatakan kitab Injil, enggak. Tapi pada kitab-kitab. Nah, berarti maksudnya yang disebut kitab-kitab di sini berarti kitabullah. Dan itu adalah di akhirat ya. Ala akhirat itu tidak bisa seperti yang kita lihat secara panca indera, kitab Quran yang ada atau Injil yang ada dibukukan, itu bukan kitab itu. Nah, makanya ketika sudah Islam, tingkatkan lagi kepada iman. Ketika iman berarti itu sudah masuk ke dalam kafah. Islam itu untuk kezahiran, iman itu untuk rohani, dan setelah itu tingkatkan lagi ke ihsan. Mungkin itu kalau pendapat saya. Cuman sekarang yang jadi pertanyaan kan, agama itu apa sih sebetulnya? Berarti agama itu sebetulnya tadi kan agama pemersatu ya. Iya. Agama ini kan ketersambungan. Orang mengklaim beragama tadi tapi tidak mengenal Tuhannya gitu. Sedangkan di satu ayat mengatakan awaludin ma'rifatullah. Sebetulnya ayat itu ayat dari ini ya, dari hadis, bukan ayat itu. Hadis. Itu ini kesimpulan para ulama sebetulnya, ulama terdahulu yang disimpulkan dari hadis ud'uhum ilallah faidarapullah wa murhum bisolah. Jadi beribadahlah kepada Allah, setelah mengenal Allah laksanakanlah sholat. Nah, berarti sebetulnya orang beragama dulu atau bertuhan dulu. Yang pastinya kenal Tuhan dulu baru orang bisa beragama kan. Tidak ada itu kalau kita kaji gitu ya.
tidak ada orang beragama tadi tidak kenal Tuhan. Soalnya kalau Gitu. kita lihat perjalanan Rasul ya dulu. Nah, Rasul itu selama ini yang kita dengar gitu mi'raj dulu, kenal Tuhan dulu, apa sholat dulu. nah, mi'raj dulu kan. Nah, kalau gitu pantas Muhammad itu dulu sholatnya khusyuk. Karena apa? Tahu dulu yang disembahnya baru nyembah. Dan sedangkan kita sekarang nyembah terus menerus ya. Tapi suruh mengenal yang disembahnya mustahil, nggak mungkin. Jadi sebetulnya gitu ya. Lebih baik kita tidak tahu merek agama, tapi kita bertuhan. Itu baru beragama. Karena agama adalah ketersambungan dengan Allah. Nah, seperti dengan Tuhan ya. Kita tidak mengklaim dari nama ya. Tapi ketika Tuhan itu untuk seluruh gitu. Kalau Allah aja biasanya untuk Islam gitu. Kita tidak mengklaim ke satu ini, tapi kita bertuhan. Agama secara ininya berarti itu kan spiritual kita ya sebetulnya. Berarti untuk beragama sebetulnya kita harus masuk ke spiritual. Spiritual yang bagaimana? Nah, kalau menurut saya agama itu ketersambungan dengan Tuhan. Agama itu spiritual yang bermetodologi gitu. Karena bisa mengenal Tuhan karena adanya metodologi, teknologi gitu. Makanya disebutkan torikoh gitu. Jadi kalau yang mengatakan torikoh itu bid'ah, waduh. Sedangkan jalan untuk mengenal Tuhan itu harus bertorikoh. Nah, sini kadang-kadang ada sedikit ini ya. Apa sih torikoh itu? Sebetulnya torikoh itu adalah bukan jalan ya toriko itu, tapi kita menjalani teknologi. Kita menjalani teknologi itu namanya bertoriko gitu. Kalau jalannya itu biasanya itu disebutkan sirotol mustaqim, jalan yang lurus. Nah, ketika kita setelah bayat berjalan lurus itu di jalan sirotol mustaqim, pelakunya itulah yang disebut bertoriko gitu. Karena apa? Karena itu ada sistem-sistemnya, ada metodologinya gitu. Tapi jangan salah, harus cari memang yang betul-betul tersambung gitu. Makanya besertalah dengan Allah. Ketika belum bisa beserta dengan Allah, bersertalah dengan orang yang telah beserta dengan Allah, karena sesungguhnya dialah yang bisa menuntun kita untuk mengenal Allah. Mungkin itu sih kalau saya. Ngomong-ngomong, kalau mengklaim telah beriman itu tidak mudah ya. Belum, tidak bisa. kalau udah berislam berarti belum tentu beriman ya. Belum. Seperti halnya beriman, pasti Islam. seperti halnya yang terdapat di firman Allah di surat Al-Hujurat 14, ketika orang Badui menghadap Rasul, di hadapan menyatakan, ya Rasulullah, terima bahwa aku ini telah beriman kepadamu gitu. Langsung dijawab sama Rasul waktu itu bahwa kau belum beriman, karena iman belum sampai ke hatimu, baru sampai di lisanah. Jadi kalau gitu tentang pengertian iman itu gimana? Ya, mungkin iman itu tidak cukup dengan pengakuan, tapi sesuai dengan surat Al-Maidah ayat berapa tuh? Surah iman tuh ya harus berupa penanaman nur iman ya, nur kitab gitu. Nah, itu mungkin. Nah, kalau kita seandainya sudah bisa mengalami penanaman nur iman, nur kitab seperti tadi yang disampaikan sama Pak Idin, bahwa kita tuh bertorekot terus baiat, kita tuh akan bisa masuk pengamalan agama tuh bisa kafah ya, artinya kafah itu jasmani dan rohani. Nah, kalau memang pemahaman atau pengamalan agama sudah kafah, otomatis kita itu akan tidak mempermasalahkan merek agama. Apalagi Pak Iwan tadi menegaskan bahwa kita harus sampai menemukan pengamalan agama yang tauhid itu. Nah, tauhid itu
sudah diwanti-wanti sama malahan sejak zaman Nabi Ibrahim. Waktu zaman Nabi Ibrahim berarti udah ada Islam apa belum? Udah Islam, ada Nah, kalau Islamnya udah mungkin ya, cuman mereknya gitu, merek agamanya Islam belum ada gitu ya. Padahal belum ada merek agama Islam, tapi Ibrahim udah wanti-wanti bahwa seperti yang kalau kita Jumatan ya, sering kita dengar khutbah Jum'ah itu sering diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatiki walatamutuna wa antum. Nah, artinya janganlah, hendaklah wahai orang beriman, hendaklah engkau melakukan ketakwaan dengan setakwa-takwanya, dan janganlah engkau mati sebelum menjadi muslim. Nah, waktu zaman Nabi Ibrahim udah ada Islam apa belum? Berarti sudah ada ya, cuman Islam, adapun Islam jadi merek agama itu selalu identiknya dengan dibawa di risalahnya Nabi Muhammad gitu. Padahal kemusliman, muslim itu sudah dilakukan semenjak nabi-nabi sebelumnya. Dan dia jadi malik itu. Referensinya juga wanti-wantinya dari nggak tahu nih yang ininya siapa, yang jelasnya gini, hendak di surat Al-Baqarah ayat 135, hendaklah engkau menganut agama Nasrani atau Yahudi. Nah, terus ditambahkan, oh tidak, bukan, bahkan agama Ibrahim itulah yang benar, agama yang lurus. Jadi artinya memahami agama yang tauhid itu bukan sebatas ajarannya Muhammad saja. Dari lebih awal pun, dari zaman Ibrahim itu sudah harus kita lakukan, kita temukan agama yang dimaksud agama tauhid, sehingga bisa menghasilkan satu kerukunan atau menghasilkan rahmatan lil alamin. Nah, mungkin sempurna itu yang bisa saya dapat pemahaman tentang agama yang pemersatu gitu. Yang lain, saudara yang lain barangkali bisa Karena panas ini digeser dulu. geser ayo geser dulu. Apa-apa, ini gaya bebas. Ya, dia Pak, Geser dari sebelah situ. pindah Paus aja nih, paus. Boleh. Paus. geser. Paus saja. Ya, Posisi. maaf ya tadi rehat sejenak karena terjadi pergeseran tempat cuaca karena panas. Sekarang kita coba lagi dilanjut gitu, tentang agama pemersatu gitu. Agama supaya bisa menjadikan pemersatu, yang jelas ya tahu dulu yaitu tadi agama yang sungguhnya itu apa. Agama yang sungguhnya itu ada keterhubungan dengan Tuhan melalui metodologi wasilah yang dibawakan oleh Rasul yang Qadim. Artinya Rasul yang Qadim itu yang ada ketersambungan kepada Allah. Nah, pengertian seperti gitu tepatnya jelasnya seperti apa? Ya pengertiannya yang jelas ya mari kita cari toreko yang bisa mengajarkan tentang metodologi agama yang dibimbing oleh seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Nah, lebih lanjutnya tolong dijelaskan Pak Idin untuk mendapati mursyid yang kamil mukamil itu mursyid atau pakus atau yang lainnya. Topik tahu. Topik tahu. Bagaimana ciri-cirinya bisa mendapatkan Mursyid yang waris agama pemersatu gitu. Agama pemersatu. Temana agama pemersatu. Nah, pertanyaan barusan, bagaimana tanda tanya mursyid yang waris, tanda-tandanya? Kalau sebelum itu paling saya mau ngebahas dulu bahan referensi lah, buat referensinya. Saya akan kutip 2 ayat. Yang satu mungkin istilahnya dari Nasrani ya, dari agama Kristen. Yang satu lagi dari Islam.
Nah, maksudnya apa? Bukan untuk beradu argumen, bukan, tapi titik temunya di sebelah mana? Ya, Titik temunya sebelah mana? Nah, ada di ayat apa? Saya lupa. Cuman dari segi bunyinya itu tidak akan sampai Tuhan Bapa tanpa melalui aku. Itu dari kutipan dari Yesus. Kalau dari Kristen lah, cuma saya lupa di ayat apanya. Ada satu lagi dari apa? Dari Islam. Tidak akan sampai doa seseorang tanpa bersolawat kepadaku. Nah, itu kalau misalkan kita lihat dari segi bahasa memang berbeda, tapi dari segi isinya sama. Intinya apa? Dari situ harus ada penyambung atau penghubung atau wasilah supaya kita apa yang kita perbuat, apa yang kita doakan tersambung kepada Yang Maha Kuasa atau kepada Tuhan atau kepada Tuhan Bapa. Nah, dari dua ayat itu berarti isinya itu kan sama. Artinya kita perlu penyambung, perlu wasilah antara alam dunia dengan alam akhirat. Nah, kalau disebutnya itu dalam Nasrani itu Trinitas. Kalau di kita di Islam mungkin disebutnya Alif Lam Mim. Dalam kutipan lain mungkin dari Sunda atau Kejawen Trisula. Nah, berarti kan ada tiga unsur. Bukan unsur. Unsur terlalu apa namanya? Ada tiga entitas, tapi dalam satu wadah gitu. Nah, berarti dari zaman dulu, bahkan mungkin dari zaman sebelum Nabi Muhammad, yang namanya penghubung itu kan selalu ada kepecet, akan selalu ada, tapi wadahnya itu yang berbeda-beda. Dulu disebutnya Rasul, zaman sekarang mungkin disebutnya mursyid, atau apa namanya istilahnya, wasilahnya atau ulil amri minkumnya. Nah, tadi pertanyaannya apa, Paris? Maaf, saya lupa. Pertanyaannya tentang kita berguru, nyari guru yang mursyid yang kamil mukamil. Ciri-cirinya kamil mukamil adalah mursyid yang sempurna dan menyempurnakan. Nah, untuk apa namanya mencari mursyid atau penghubung atau tadi itu apa sih? Insan kamil mukamil. Itu harus dipraktekkan. Itu maksudnya dipraktekkan, harus dicoba. Saya pun dalam proses mencari itu keseringannya banyaknya yang palsu. Keseringannya banyak yang palsu. Karena di situ ada feel, ada rasa. Tidak ketika melaksanakan. Beda kalau kita kan hanya sebatas mencari informasi tanpa terjun. Itu mungkin akan timbulnya itu prasangka, praduga. Tapi setelah ketemu, saya tidak bisa menyebutkan si Anu atau siapapun itu mursyidnya, itu yang asli, yang tewas, tidak bisa. Karena harus dibuktikan. Harus dibuktikan dulu. Istilahnya kalau misalkan hanya sebatas mencari informasi tanpa praktek, nggak bisa. Kita harus terjun langsung. Nah, feel-nya apa? Potensinya yang dirasakannya itu. Potensi apa? Potensi ketuhanannya. Ketika melaksanakan prakteknya atau metodologinya atau sistemnya, itu kan ada feel tersendiri. Ketika kita melaksanakan ngikuti sistemnya. Saya pun ketika mencari itu dari tahun 2014 baru ketemu di 2023 karena baru dipertemukan. Saya ada feel di situ. Feel-nya apa? Ini ada satu ilmu yang belum saya ketemu, atau
saya belum bisa menyusunnya. Antara dua itu saya dapat pilnya itu, dan ternyata ada satu ilmu yang belum saya temukan atau belum saya dapatkan, yaitu apa? Guru mursyidnya. Nah, di dalam mencari guru mursyid sekarang itu banyak yang mengaku-ngaku ini mursyid, nggak bisa. Mursyid itu bukan manusia, tapi dia menempati manusia. Kalau misalkan lebih ininya, ada juga di dunia itu yang disebutnya waliyah mursyidah atau ulil amri minkum. Nah, mencari itu si anu silakan, itu dicoba dulu, istilahnya dipraktekkan dulu, dijalanin dulu. Setelah itu dapat nggak pilnya? Apa yang pilnya? Pil yang dirasakannya di situ. Kalau feel of good gitu ya. iya, karena saya mencari berdasar yang saya ceritakan itu berdasarkan pengalaman praktek, bukan bukan hasil membaca terus dipraktekkan, nggak bisa. Itu harus ada pembimbingnya. Maka apalagi di sini kita yang akan tempuh itu tempat kembalinya jalan roh kita. Sejatinya roh kita akan kembali pulang. Kalau misalkan hanya mengandalkan akal, mengandalkan buku atau kitab, yang terjadinya itu cuman implementasi sendiri, rasaan kalau bahasa Sundanya mah, mungkin rasa merasa. Tapi kalau misalkan ada guru, gini deh, yang saya rasakan ketika belajar di sini di Toriko, yang saya di sini, sistemnya jelas. Kemudian penjelasannya itu logis, masuk di akal, sesuai dengan apa yang dikatakan lagi Nabi, ilmiun wa amaliyun, ilmiah dan sangat bisa dibuktikan. Yang mungkin yang bisa dijadi landasannya itu siapa yang bisa menceritakan, menjelaskan nalar logis secara ilmiah masuk di akal. Masuk di akal itu berarti orang itu sudah mengalami praktek sudah lama, karena dia sudah mengalami kemudian merumuskan, seperti halnya teknolog atau seorang ilmuwan, dia akan bungkam sebelum hasil penelitiannya atau risetnya itu berhasil. Seperti guru kita kan ayahanda profesor, dia akan bungkam dulu. Tapi setelah risetnya berhasil, baru dia akan kemukakan teknologi di dalam Al-Quran itu, baru beliau kemukakan semuanya. Riset di riset dulu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dari jawaban dari saya mengenai pertanyaan dari Bapak Desno. Mudah-mudahan manfaat. Selebihnya mungkin dari Paden menambahin, lain bisa menambahkan. Itu harus udah gini-gini. Paden yang lainnya ada Paden dulu. Tadinya sih saya mau bertanya gitu. Jawab sendiri. Pertanyaannya jawab sendiri. Ya, mungkin kalau menurut saya tadi itu kan temanya Pemersatu. agama pemersatu ya. Kalau menurut logika bagaimana menjadi agama pemersatu, sementara ada ayat menerangkan bahwasannya di dunia ini ada 73 golongan agama. Kan gitu ya. Nah, di sini ya kita harus pandai-pandai memilih atau memilah ya, agama mana yang harus kita peluk gitu ya istilahnya. Dan lagi ada istilah hadis yang menerangkan bahwa awaludini marifatullah gitu kan. Awal-awalnya agama adalah mengenal Allah. Jadi kalau kita mengacu kepada ayat tersebut, saya sarankan untuk beragama itu mengenal dulu Allah ya. Apa itu mereknya agama, itu yang penting mengenal dulu Allah itu. Karena yang disebut agama samawi itu udah dari sananya, mungkin dari zaman Nabi Adam ya. Pada saat itu mungkin belum ada merek agama gitu. Nah, ketika ada
apa namanya, ke Nabi Musa mungkin ya, agama apa namanya, Yahudi, yang ada kitabnya dengan ritualnya mungkin pada zamannya seperti itu gitu kan. Kemudian ada Nabi Daud dengan ritualnya seperti itu, Nabi Isa seperti itu gitu kan. Nabi Muhammad seperti itu juga demikian gitu, sesuai dengan existing zaman pada saat itu. Nah, kalau menurut saya itu adalah yang disebut agama samawi. Kenapa disebut agama samawi? Karena agama yang datangnya dari Tuhan langsung, bukan buatan manusia. Ya. Dan sampai sekarang pun, karena yang dikatakan nabi, agama itu kan penutup para nabi ya Pak. Nah, selanjutnya adalah dilanjutkan oleh ulil amri tersebut gitu. Hanya beda sebutan saja sebetulnya. Nah, itulah yang disebut agama samawi kalau menurut aku. Nah, sedangkan merek berbagai agama itu sudah ada petunjuknya, ada 73 golongan gitu. Tapi hanya satu yang diridhoi, yaitu agama samawi tersebut. Itu dari satu agama aja ada 73 golongan ya. Nah, Apalagi lintas agama. nah itu dia gitu. Nah, maka dari itu bagi orang yang kritis untuk beribadah kepada Tuhannya itu beruntung itu, karena dia menggunakan akalnya awalnya. Mana yang harus dia pilih, kan begitu ya gitu. Kalau seumpama dari informasi bahwasannya agama harus memilih agama samawi karena agama yang turun temurunnya atau sanadnya jelas, nah itulah yang diikuti itu. Karena itu adalah agama waris, agama warisan para nabi. Itu. Jadi di agama tersebut, kenapa disebut okelah agama pemersatu ya. Kan di agama samawi itu tidak ada perbedaan universal. Metodologinya seperti itu ya, semua itu seperti itu dari zaman dulu begitu sampai sekarang ya begitu. Jadi disebutnya pemersatu atau universal dari sejak dahulu sampai dengan sekarang. Jadi kalau dikatakan statis mungkin statis ya, dinamis itu mungkin cara syariat atau budaya pada saat zaman sekarang gitu. Dan intinya dari agama itu yang seperti tadi Idin katakan, ketersambungan antara umat dengan Tuhannya itu adalah nomor satu. Karena kenapa? Itu adalah tihangnya. Sebut yang agama itu nyambung, connect dengan Tuhannya, dinamakan ibadah. Bersaksinya benar, ya beribadahnya benar gitu. Mungkin dari saya itu aja pengertian dari agama pemersatu ya, atau disebut agama samawi ya. Selanjutnya mangga silahkan ke yang lain. Alhamdulillah. Saya menyambung penjelasan dan pertanyaan saya yang ditujukan ke Pak Topik tadi ya, tentang ciri-ciri berguru kepada walia mursyid yang kamil mukamil itu, halis muklisin itu yang jelas dia itu bukan hanya bisa cerita atau ceramah tentang agama atau tentang ketuhanan, tapi dia tuh bisa mengajarkan langsung praktek bagaimana cara mengenal Tuhan. Ya, kalau bagaimana cara mengenalkan akhirat sekarang, bukan nanti itu. Nah, itu ciri-ciri ulama, ciri-ciri al-ulama warasatul anbiya atau mursyid yang kamil mukamil. Selain daripada itu, yang hanya bisa cerita dongeng tentang ketuhanan, ibaratnya analoginya begini. Misalnya ada
misalnya dalam ya, Terus. ya dalam satu ruangan ini ya, dalam satu rumah ada ruangan yang terkunci rapat. Nah, di situ seseorang yang penjaga pintunya itu sebetulnya orangnya tidak tahu apa isi dalamnya ruangan itu. Analogi ini ya. Nah, dia kedatangan seorang, Pak, punten gitu, saya mau ke sini. Saya tuh punya rasa penasaran bahwa kok itu sepertinya kok rahasia sekali ruangan itu, kok nggak boleh dilihat orang gitu. Sebetulnya apa sih dalam ruangan itu isinya? Nah, karena terpaksaan harus ngejawab, kalaupun tidak tahu, dia tuh berusaha menjelaskan untuk meyakinkan pertanyaan seseorang. Ininya gini, actionnya. Dalam ruangan ini isinya ini perabot ini dan lain sebagainya, ya. Terus ini nggak boleh dibuka sembarang orang kecuali hanya saya sendiri yang bisa buka. Nah, terus seseorang penasaran, saya pokoknya kepengen tahu gitu, apa isinya ruangan itu, kekeh gitu. Nah, karena si penjaga ruangan itu ada pintunya, ada kuncinya, tapi tidak tahu cara menggunakan kuncinya. Ini kunci, anak kunci masuk, diputar ke kanan berapa kali atau ke kiri beberapa kali, ada kunci yang pakai password gitu ya. Nah, karena dia tidak tahu gitu cara membukanya, cara mengantarkannya seseorang untuk sampai kepada yang misteri, tidak tahu sebelumnya, jelas dia tuh nggak akan bisa menggunakan kunci itu. Makanya analogi itu bisa disamakan dengan ulama-ulama zaman sekarang, bahwa sebetulnya dia tidak tahu Tuhan, tidak tahu gerbang menuju Tuhan, tapi kok selalu pinter bicara dongeng tentang Tuhan, tapi suruh mempraktekkan cara membukakan mata atau pengetahuan kita untuk bisa kenal Tuhan. Coba gimana praktekkan. Nah, itu salah kekeh dengan argumennya hanya mengadakan penjelasan-penjelasan yang panjang lebar yang intinya tidak bisa membuktikan prakteknya. Nah, itu yang selama ini kita dapatkan ulama-ulama itu seperti itu. Nah, silakan yang lain ditanggapi mungkin dengan apa tuh tentang. Ya betul Pak Parisno ya. Jadi ulama sekarang itu bisanya cerita tentang agama, tapi dia itu tidak kenal Tuhannya. Kebanyakan seperti itu. Nah, tentang mursyid itu bukan manusia, betul. Seperti Pak Topik bilang, mursyid bukanlah manusia. Mursyid adalah fi'il sifatnya Allah, gitu ya. Jadi orang dikatakan mursyid itu bukan diangkat sama jamaahnya atau muridnya, bukan. Mursyid itu diangkat sama gurunya dia. Jadi gurunya lagi gitu. Jadi isinya tetap sama begitu. Dan mursyid itu adalah orang yang diberikan kelebihan dari Tuhan, itu segalanya itu sempurna. Itu yang dapat membimbing para jamaahnya atau muridnya gitu. Jadi bukan sembarang mursyid, Pak Parisno ya. Iya. Kalau sembarang mursyid banyak. Jadi cerita agama tapi nggak tahu apa yang kita sembah. Jadi mursyid itu belum tentu jadi juru kunci. Betul. Ya. Tidak bisa menggunakan kuncinya. Gitu. Jadi pengertiannya seperti itu. Silakan Bapak. Alhamdulillah. Ya. Satu, mulai kapan orang itu beragama? Apakah dari umur 10 tahun atau berapa gitu? Ya intinya ya intinya kalau istilah beat mulai umur dari berapa gitu. Makasih. Oke. Ini sekalian mungkin pembicaraan terakhir ya. Pertanyaan ini mulai umur berapa ya?
Kembali lagi kepada tentang agama. Agama itu intinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Apabila sudah mengenal Allah, tidak mesti umur 40, 50. Kalau sudah ditunjukkan, dikenalkan pada Allah, umur, ada cerita balik kalau di syariat Islam itu 10 tahun ya, udah boleh mulai beribadah gitu. Jadi yang penting kenal Allah dulu. Umur mah nomor, yang Bapak Arisna juga umur berapa? Ya, kenal Allah gitu. Ya, itu kalau menurut saya ya. Tadi udah dibahas banyak ya. Ini tentang agama pemersatu. Jadi intinya agama itu adalah ketersambungan antara manusia dengan Tuhannya. Nah, ketersambungan ini manusia tidak bisa menghubungi Tuhan langsung, dan Tuhan pun udah menyatakan di surat An-Nisa 59 bahwa Tuhan menghampiri manusia itu melalui utusan, dan jadi manusia jangan lancang menghubungi Tuhan langsung gitu. Keterhubungannya dengan agama pemersatu adalah ada benang merah. Apa sih yang dibawa risalah nabi-nabi terdahulu sampai Nabi Muhammad, bahkan sampai pewarisnya? Intinya pada zaman Nabi dahulu membawa syariat, ketika masih ada itu masih tersambung, terhubung dengan Tuhannya. Tetapi ketika nabinya berlindung, secara perlahan mengalami perubahan, distorsi. Rata-rata setiap agama 500 tahun, dan Tuhan berjanji akan memperbaharui. Kebetulan dari Kristen atau Nasrani ke Islam juga sekitar 500 tahun. Dan Islam sendiri, Nabi sudah menyampaikan Islam akan rusak, tinggal namanya saja. Nah, terus Quran tinggal tulisannya saja. Itu menandakan bahwa agama yang bernama Islam itu akan mengalami kerusakan. Sedangkan agama Tauhid sendiri agama yang mutlak, abadi, yang tidak akan mengalami perubahan atau pergeseran. Dari sisi mana mutlaknya? Jadi mutlaknya yaitu yang tadi Kang Topik sampaikan, itu wasilah. Di Kristen sendiri sebut Trinitas. Jadi antara Tuhan ada utusannya dan ada orang yang dipilih jadi pembawa utusannya. Kalau di Kristen kan ada Allah Bapa, Roh Kudus, dan Nabi Isa. Di Islam sendiri ada Allah, Malaikat Jibril, dan Muhammad. Nah, ketika Nabi Muhammad nggak ada, Nabi Muhammad mewariskan, sebutkan ulama warasatul anbiya. Inilah yang harus dicari pemersatunya. Jadi ketika beragama, carilah yang ada Tuhannya atau yang ada tali penghubungnya, guru yang bisa menyambungkan ruhani kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui beliau yang ditunjuk sebagai pemegang wasilah. Ya mungkin keputusannya atau kesimpulannya seperti itu. Makanya kalau seandainya sudah ketemu wasilah untuk semua agama, dan semua agama menunggu, ada yang menunggu Al-Masih, ada menunggu Imam Mahdi, ada yang menunggu Mesias. Nah itulah namanya berbeda-beda, tetapi yang ditunggu-tunggu itulah orang yang sama nanti di akhir zaman. Orang yang sama itulah yang pemegang, pembawa wasilah di akhir zaman. Itulah Walia Mursida, itulah Imam Mahdi, itulah Al-Masih. Karena beliau membawa tali wasilah penghubung antara Tuhan dengan manusia. Mungkin pertemuan kali ini udah cukup ya. Ya. Nanti kita lanjut lagi. Oke. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.